Warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kami dari kelompok 4 yang akan membuat video tentang pembuatan hand sanitizer dari bahan alami. Nah, hand sanitizer merupakan penyemprot tangan yang berguna untuk menghilangkan patogen-patogen pada tangan. Hand sanitizer merupakan lebih efektif mensterilkan tangan daripada kita harus membawa air dan sabun untuk mencuci tangan. Nah, masyarakat sendiri lebih efektif menggunakan hand sanitizer daripada menggunakan sabun dan air yang mengalir. Tentu, hand sanitizer lebih dominan menggunakan alkohol daripada bahan alami. Tapi di sini kita akan membuat hand sanitizer dari bahan alami untuk lebih langkanya kita tidak menggunakan alkohol, karena alkohol sekarang lebih langka karena disebabkan akibat wabah corona. Nah, hand sanitizer merupakan gel atau cairan yang untuk menghilangkan kuman-kuman atau bakteri pada tangan. Tentu kita akan lebih sering menjaga kesehatan tangan atau kebersihan tangan, karena kebersihan tangan itu sangat penting. Jika kita tidak menjaga kebersihan tangan, tentu akan berdampak negatif pada diri kita dan orang lain. Karena sebab itu, tangan ini merupakan pemegang sesuatu yang kita nampak. Nah, tentunya kita akan lebih sering menggunakan hand sanitizer untuk melestarikan. Sanitizer dari bahan alami apakah lebih efektif atau tidak? Ini adalah penjelasannya. Sebagian besar sanitizer yang kita tahu yang mengandung alkohol, seperti zat kimia. Bahan ini dianggap efektif dalam membunuh hampir semua jenis mikroba yang ada di dalam kulit. Sementara stok sanitizer kan sudah habis di toko-toko maupun di apotik. Masyarakat bingung gimana caranya mencari sanitizer tanpa alkohol. Yang kita tahu efek alkohol ini, efek sampingnya itu seperti mual, muntah, sakit perut, masalah jantung, penglihatan kabur, dan lain-lain. Nah, masyarakat karena sanitizer diproduksi menggunakan tanpa alkohol, etanol maksudnya, itu 70%. Pembuat sanitizer ini merupakan hasil penelitian Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Dr. Retno Sari MC. Menjelaskan bahwa penelitian mengenai pembuat sanitizer tanpa alkohol atau etanol ini adalah penyebaran yang terjadi pada flu burung tahun 2006. Nah, sekarang etanol adalah bahan yang tidak bisa dijangkau oleh masyarakat, sehingga dicari bahan pengganti yang lebih terjangkau dan umum, seperti daun sirih dengan jeruk nipis. Jadi, karena daun sirih ini 15% ke atas sama efektif dengan etanol, kemampuan mengurangi jumlah bakteri. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kegunaan dan kandungan yang terdapat pada jeruk nipis dan daun sirih. Jadi, jeruk nipis memiliki kandungan antioksidan yang kuat dan juga asam nitrat yang menjadikan jeruk nipis sebagai antibakteri dan anti jamur. Kandungan yang terdapat pada daun sirih itu ada air, sekitar 85-90% daun sirih itu terdiri dari banyaknya air, sehingga daun sirih rendah lemak dan kalori. Selain itu, daun sirih juga memiliki kemampuan membunuh bakteri dan jamur, serta memiliki peran sebagai antioksidan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kemampuan penggunaan hand sanitizer dari bahan alami, yaitu jeruk nipis dan daun sirih. Di sini saya akan menjelaskan apa sebenarnya hand sanitizer tersebut. Hand sanitizer merupakan pembersih tangan yang memiliki kemampuan antibakteri dalam menghambat hingga membunuh bakteri. Menurut penelitian Diana pada tahun 2012,
terdapat dua hand sanitizer, yaitu hand sanitizer gel dan hand sanitizer spray. Hand sanitizer merupakan pembersih tangan berbentuk gel yang berguna untuk membersih atau menghilangkan kuman pada tangan. Mengandung bahan aktif alkohol 60%, hand sanitizer spray merupakan pembersih tangan yang berbentuk spray untuk membersihkan atau menghilangkan kuman pada tangan yang mengandung bahan aktif iridescent DP300 berbanding 0,1 dan alkohol 60%. Penelitian Diana pada tahun 2012 menyatakan hand sanitizer yang berbentuk cair atau spray lebih efektif dibandingkan dengan hand sanitizer gel dalam menurunkan angka kuman pada tangan. Bahan alami sendiri yaitu daun sirih. Daun sirih bukan tanpa alasan memiliki daun sirih hijau sebagai bahan baku utama, karena daun sirih hijau memiliki aktivitas antibakteri yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri seperti Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Di sisi lain, mengatakan penggunaan antibiotik sintetik justru banyak menimbulkan resistensi bakteri, mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Menurut pernyataan Ketua Hakli, Profesor Dr. Arif Suherman mengatakan daun sirih memang mempunyai fungsi sebagai antiseptik alami, khususnya untuk membunuh mikrobakteri jahat termasuk virus COVID-19. Sedangkan jeruk nipis merupakan jenis tumbuhan yang masuk ke dalam suku jeruk-jerukan, tersebar di Asia dan Amerika Utara. Dikenal juga sebagai jeruk pecel. Pohon jeruk nipis dapat mencapai tinggi 3-6 meter, bercabang banyak dan berduri, daun lonjong, tangku daun bersayap kecil, pembungaan muncul, dan ketiak daun dan bunga kecil. Putih berbau harum, buah bulat sampai bulat telur, berwarna hijau sampai kuning, kulit buah tipis mengandung banyak minyak atsiri. Jeruk nipis atau dikenal dengan nama ilmiah Citrus aureanthilla swigel memiliki kandungan kimia seperti minyak atsiri dan fenol yang bersifat bakterisidal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurdin Munir dan Setia Budi pada tahun 2013, jeruk nipis atau Citrus aureanthilla swigel mampu memberikan daya hambat pada pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis, di mana jeruk nipis Citrus aureanthilla swigel sini mampu untuk menghambat pertumbuhan bakteri dan virus COVID-19. Hai, saya ingin memberitahu alat dan bahan apa saja yang digunakan untuk membuat hand sanitizer bahan alami, yaitu bahan-bahannya terdiri dari 5 lembar atau 50 gram daun sirih yang sudah dicuci. Yang kedua yaitu 5 buah jeruk nipis yang sudah dicuci. Dan yang ketiga itu 200 ml air. Alat-alatnya itu terdiri dari botol semprot, yang kedua itu panci, yang ketiga itu sendok, dan keempat itu kompor. Kenapa kami menggunakan bahan alami? Karena yang pertama harganya terjangkau, yang kedua mudah dijumpai. Dan di sini kelompok kami menggunakan alat-alatnya itu yaitu yang sudah tidak dipakai seperti botol semprot. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan hand sanitizer yang baik dan benar dan saran bagi hand sanitizer. Sebelum kita memulai cara menggunakan hand sanitizer yang baik dan benar,
hal yang perlu Anda ketahui, hand sanitizer tidak hanya digunakan sekali dalam sehari, tapi harus berkali-kali jika Anda memegang bagian yang bisa menyebabkan virus dan bakteri. Contohnya aja seperti gagang pintu, jendela, dinding, dan sebagainya. Cara penggunaan hand sanitizer. Pertama, tuangkan hand sanitizer ke telapak tangan. Kedua, gosok hand sanitizer ke seluruh bagian tangan hingga merata. Ketiga, tunggu hand sanitizer benar-benar kering. Keempat, jangan gosok hand sanitizer ke celana, baju, dinding, dan sebagainya jika hand sanitizer belum kering. Yang kelima, hand sanitizer tunggu sejenak hingga hand sanitizer bekerja dengan efektif. Saran hand sanitizer yang baik dan benar. Perlu dilakukan uji laboratorium kepada hand sanitizer, apakah dia bekerja efektif untuk membunuh virus dan kuman dan baik digunakan. Hand sanitizer sebaiknya menggunakan bahan-bahan alami, tidak mengandung bahan kimia agar baik untuk digunakan. Hand sanitizer biasanya berwarna bening, dan hand sanitizer bisa kita variasikan warna dan baunya tergantung bahan apa yang kita gunakan. Dan